anak-anak ibu sekalian, kembali bertemu lagi dengan Ibu Rosa di sini dalam pembelajaran biologi. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Harapan Bu Rosa, kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Materi kali ini akan melanjutkan tentang kingdom plantae yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, sebelum ke sana, anak-anak semua pasti tahu kan yang namanya paku? Paku biasanya digunakan sebagai bahan bangunan ataupun menggantung bingkai potomu di dinding. Tetapi, pernah tidak kamu dengar ada yang namanya tumbuhan paku? Kira-kira tumbuhan paku itu apa? Bagaimana bentuknya? Bagaimana ciri-cirinya? Penasaran kan? Untuk mengetahuinya, kita akan bahas ciri-ciri tumbuhan paku hari ini. Dan Ibu Rosa sudah bawa tumbuhan pakunya. Ini dia. Pasti di antara kamu pernah melihat kan jenis tumbuhan ini? Nah, tumbuhan inilah yang disebut dengan tumbuhan paku, atau yang sering kamu kenal dengan istilah tumbuhan pakis. Jadi, tumbuhan paku dalam istilah biologinya atau latinnya dikenal dengan istilah Pteridophyta, atau dia juga dikelompokkan ke dalam divisi Pteridophyta. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa tumbuhan atau kingdom plantae dikelompokkan dia menjadi 3 divisi. Yang pertama Bryophyta, yang kedua Pteridophyta, dan yang ketiga itu adalah Spermatophyta. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Istilah Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani, pteron yang artinya sayap bulu dan phyta artinya tumbuhan. Jadi, hal ini merujuk pada bentuk daun dari tumbuhan paku ini yang menyerupai bulu yang tersusun majemuk pada tangkai daunnya. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan tumbuhan Cormophyta yang paling sederhana. Dia sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tetapi, karena reproduksinya masih dibantu dengan spora, maka dia dikelompokkan ke dalam tumbuhan Cormophyta berspora. Dan kamu juga pasti ingat bahwa tumbuhan Pteridophyta termasuk ke dalam tumbuhan Brachyophyta. Artinya bahwa tumbuhan Pteridophyta ini telah memiliki sistem pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Oke, sekarang mungkin akan timbul pertanyaanmu, mana yang disebut dengan batang dari tumbuhan paku ini? Nah, kalau kamu menunjuk ini sebagai batang dari tumbuhan paku, maka jawabanmu salah. Ini bukan merupakan batang dari tumbuhan paku, tetapi mana batangnya adalah yang berada di dalam tanah. Nanti di dalam tanah, batangnya akan tumbuh di dalam tanah yang disebut nanti rizom. Ya. Pada rizomlah akan muncul akar-akar halus yang disebut dengan akar serabut. Kemudian pada permukaan tanah, kemudian juga akan muncul tangkai dari daun. Nah, ini yang disebut dengan tangkai daunnya ya. Ini yang disebut dengan tangkai daun yang akan muncul ke permukaan tanah. Kemudian ciri yang bisa kamu gunakan juga untuk mengenali tumbuhan paku adalah adanya daun muda yang menggulung pada bagian ujungnya. Seperti apa? Seperti ini, atau Ibu dekatkan, kamu bisa lihat. Atau kita mau lihat seperti ini bagian bawah ya. Bagian bawah, bagian dasar dari tangkai daunnya kita mau lihat. Nah, ini ada bagian muda ya, bagian muda yang masih menggulung. Tuh, masih menggulung. Nanti kalau dia sudah mulai membesar, maka akan terbentuk seperti ini, akan jadi seperti ini. Nah, ini dia ya. Akan jadi seperti ini. Untuk daun muda dari tumbuhan Pteridophyta.
Nah, jika kamu menemukan hal yang seperti itu, kamu bisa ambil kesimpulan bahwa itu merupakan tanaman paku pada umumnya. Kemudian kita mau lihat jenis daun pada tanaman paku. Jadi berdasarkan ukurannya, tanaman paku memiliki daun mikrofil dan ada yang disebut daun makrofil. Daun makrofil adalah daun yang berukuran besar, di mana dia memiliki tulang daun. Seperti tumbuhan paku yang ibu bawa ini memiliki tipe daun makrofil. Sedangkan tipe daun mikrofil adalah tipe daun yang berukuran kecil yang dimiliki oleh tumbuhan paku seperti misalnya paku equisetum atau paku ekor kuda, ataupun tumbuhan paku yang memiliki tipe daun berbentuk sisik. Kemudian berdasarkan fungsinya, maka nanti daun pada tumbuhan paku itu dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu daun sporopil dan daun tropopil, di mana daun sporopil itu adalah daun yang menghasilkan spora, sedangkan daun tropopil adalah daun yang tidak menghasilkan spora. Jadi dia merupakan daun yang digunakan sebagai tempat berfotosintesis saja. Coba kamu lihat berikut ini lebih dekat. Untuk jenis daun itu ada dua, tadi disebutkan bahwa ada jenis daun yang disebut dengan daun tropopil. Nih. Ya, jenis daun tropopil adalah jenis daun yang tidak memiliki spora ya, tidak memiliki spora di bagian daunnya. Ini tidak ada. Sedangkan daun yang disebut daun sporopil adalah daun yang memiliki spora. Kita lihat daunnya yang mana? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini daun dari jenis daun dari Pteridophyta yang termasuk ke dalam golongan daun sporopil. Di dalamnya, di belakangnya terdapat spora ya. Spora ini di belakangnya terdapat spora yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan ya. Nih sporanya. Sedangkan kalau dia tadi daun tropopil, kamu bisa lihat bedanya ya. Nih, kalau daun tropopil yang ini di belakangnya tidak terdapat spora, sedangkan ini daun sporopil, ini di belakangnya terdapat spora. Jadi bisa kamu lihat di sini ya, bahwa spora akan berada pada kotak spora yang namanya sporangium. Kemudian sporangium akan membentuk kumpulan yang namanya sorus. Nah, sorus ini akan dilindungi oleh lucium sebagai selaput pelindung sorus. Kemudian kumpulan-kumpulan sorus ini akan melekat di belakang daun. Seperti halnya Bryophyta juga, kamu harus tahu bahwa tumbuhan paku juga memiliki fase pergiliran keturunan ya, atau metagenesis tumbuhan paku, di mana dia akan mengalami pergiliran keturunan antara fase sporopit dengan fase gametopit. Nah, fase gametopit pada tumbuhan paku lebih pendek dibandingkan dengan fase sporopit, atau kebalikannya bahwa fase sporopit merupakan fase dominan dari tumbuhan paku. Reproduksi dari tumbuhan paku dapat dilakukan secara seksual maupun aseksual. Baik, itu saja ciri-ciri umum dari tumbuhan paku. Materi ini merupakan materi pengantar untuk memperkenalkan tumbuhan paku kepada kamu. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa ikuti video